Baik sahabat tani Rudian, saya akan naik ke atas ya. Biasa di posisi tanam miring, ada sebagian tanaman durian saya yang kurang begitu signifikan untuk pertumbuhan ya. Maka dari itu bulan kemarin saya lakukan treatment perawatan pemupukan, pupuk musim hujan maksud saya kan sahabat tani. Udah baru 1 bulan, kebetulan tadi saya sebelum mau bikin video seperti ini, saya cek dulu ya, alhamdulillah ada perkembangannya. Namun sebelum berhenti pertumbuhan terubus ya, maka akan saya supply kembali nutrisinya atau khusus untuk pupuk pertumbuhan vegetatif atau pupuk daun sahabat tani Rudian. Yang sulit tumbuh normal seperti yang ini padahal sama ya. Sama dengan ini sahabat tani ya. Awal masa tanamnya, usia tanam. Ini kan cepat sekali besarnya. Besar ini kalau dilihat langsung ke lapangan ini besar sekali sahabat tani Rudian. Bukan main-main. Nah itu beda, ini padahal sama satu varietas, malah ini yang paling bawah sahabat tani. Kemudian itu yang paling tinggi sekali, penetrasi sinar matahari paling cukup dibanding tanaman durian musangking yang di bawah ini. Nah maka dari itu, mumpung cuaca masih pagi, atau waktu masih pagi maksudnya, ya sebelum cuaca belum hujan, karena menurut BMKG jadwalnya siang ini akan turun hujan. Gitu. Maka dari itu saya akan lakukan treatment penyiangan gulmanya, kemudian melanjutkan pengemburan dan pemberian pupuk vegetatif untuk tanaman durian supaya tidak sulit tumbuhnya maksudnya sahabat tani. Mari saksikan terus video sampai selesai. Dia akan lanjut melakukan proses pemberian nutrisinya atau pupuk pada tanaman durian yang di bagian atas sana sahabat tani. Terima kasih, saksikan terus video sampai selesai. Nah, di sini kemudian akan melakukan treatment lagi ya, pemupukan. Nah sebelumnya ini kan udah saya gemburkan nih. Nah ini baru 1 bulan kemarin lebih saya kasih pupuk gitu ya, tapi sudah ada nampak perubahan. Nah ini di 1 bulan lebih ini akan saya kasih lagi pupuk ya. Tujuannya supaya apa? Ini kan udah lama nih saya tanam, ini pertumbuhannya kayak gini-gini aja menurut saya, kalah cepat sama yang lainnya begitu ya. Sampai itu kan, selain itu kan tanaman saya banyak gitu ya, bukan cuma durian saja di atas 100 ya, belum lagi cengkeh yang di bawah sana, pisang, alpukat tuh dan lain-lain. Nah, jadi wajar saja jika ada salah satunya tanaman durian yang tidak begitu pertumbuhannya signifikan lah ya, atau stagnan. Dan ini baru ada pemulihan nih. Namun di sini saya tidak akan melakukan penyemprotan pestisida dan nutrisi daun dulu. Nah, selagi masih musim hujan, Rudian akan memanfaatkan cuaca musim hujan dibantu dengan pengemburan sekaligus melakukan pemupukan dengan pupuk yang tepat. Tapi ya, pupuk spesial khusus untuk pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan tanaman durian, saya akan dilakukan dengan pupuk NPK Mutiara saja selagi musim hujan. Ya, kenapa tidak dengan organik? Organik nanti akan saya lakukan ya dengan pupuk-pupuk spesial yang akan saya siapkan di beberapa pohon untuk pohon durian saya dan lain-lain. Nanti musim kemarau sekaligus saya melakukan penyiraman. Ya, kalau musim hujan begini kan istilahnya untuk supaya aman ya, aman daripada jamur atau bakteri patogen dari pupuk itu sendiri. Kadang-kadang pupuk itu ya, apalagi pupuk yang tidak difermentasi, sekaligus pupuk yang difermentasi pun biasanya terdapat banyak racun dan bakteri-bakteri yang masih hidup di dalamnya itu. Karena saya sudah mengalaminya, beberapa tanaman durian yang saya rusak, pemulihannya itu lumayan cukup lama sahabat tani. Kalau bisa dari awal nanam sampai tumbuh besar atau sampai ditanam beberapa tahun, diharap tidak ada masalah. Jadi kesalahan itu harus kita jadikan pelajaran sahabat tani. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, daripada sekalipun saran saya ke orang lain. Ya kan sahabat tani, kalau tidak mengalami atau tidak dialami langsung dipraktekkan sulit sahabat tani. Ya. Maka dari itu kalau saya tidak dipraktekkan langsung atau terlalu banyak teori, itu kan tidak lain hanyalah sebuah halusinasi kalau tanpa dipraktekkan ya. Tidak mulai dibicarakan atau didengarkan, akan tetapi harus kita lakukan, dikerjakan. Tidak cukup disampaikan saja, tapi kan harus kita lakukan
prakteknya seperti apa. Kalau gagal wajar, karena kegagalan itu suatu keberhasilan yang tertunda. Namanya juga kita belajar ya. Dan langsung akan saya aplikasikan pupuknya seperti biasa. Dan ini sudah Rudian gemburkan tanahnya. Ini akan saya timbun lagi ya, dikikis tanah dari atasnya. Tuh. Nanti akan saya timbun lagi seperti ini, supaya tidak menguap. Ataupun tidak hanya terbawa oleh erosi air hujan. Biasanya kalau tidak telat melakukan perawatan, sekalipun yang saya tanam di tanah bebatuan pun alhamdulillah ya cepat besarnya sahabat tani Rudian. Ini baru 1 kali saya melakukan pemupukan di tahun ini, dan lihatlah hasilnya. Dan ini dibantu lagi, jangan sampai ini berhenti di masa pertumbuhan, saya telat lagi melakukan proses pemberian pupuknya. Dipacu lagi dengan pupuk Mutiara Hiara yang komposisi unsur haranya nitrogen ya sekitar di atas 30% ya, kalau nggak salah. Ini berapa ya, 45% kalau nggak salah. Nitrogennya tinggi. Yang penting matahari full, alhamdulillah cukup ya matahari. Sama seperti durian-durian yang di bawahnya itu. Dan digemburkan nih tadi pagi. Saya melakukan pemupukan sebelum matahari terbit di pagi hari ini. Kalau sore setelah matahari tidak ada, biasanya saya lakukan proses pemupukan. Sampai betul-betul tanahnya itu selesai penguapan, baru saya melakukan pemupukan begitu biasanya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, sekian banyaknya tanaman saya tuh, alhamdulillah. Mau kemarau panjang pun tetap terselamatkan. Untuk penyiraman sekaligus saya bahas, pakai genset di bawah, pakai sanyo, kemudian tarik selang, udah. Jadi tidak langsung naik gitu ya, selangnya diputar-putar ya, supaya cepat dia airnya lajunya begitu. Alhamdulillah sangat sehat walafiat. Yang sulit-sulit berkembang, maka saya akan melanjutkan pemberian pupuknya sahabat tani Rudian. Jadi kalau memang masih musim hujan, bulan 4, kayaknya bulan 4 nih sudah mulai berhenti hujannya ya. Dan mudah-mudahan masih ada hujan untuk masa pertumbuhan tanaman durian ini, kan sangat penting sekali. Kecairan air hujan dan sekaligus tanahnya ini digemburkan kembali. Tujuannya digemburkan supaya pupuk yang sebelumnya ngendap mudah diserap lagi oleh akar tanaman durian, dan mempermudah juga sirkulasi udara ke dalam akar supaya akar ini tidak kekurangan oksigen, terutama akar serabutnya. Kemudian alhamdulillah barusan digemburkan pun tidak ada sisa-sisa pupuk yang kemarin, berarti sudah selesai diserap langsung oleh akar tanaman durian, karena tanaman pupuk NPK itu sifatnya higroskopis, mudah menyerap atau mudah larut terhadap air ionnya, sehingga saya dibuka kembali tidak ada endapan-endapannya sama sekali atau yang tersisa gitu. Dan alhamdulillah langsung diserap oleh tanaman durian saya di sini. Kemudian Rudian berikan lagi dengan pupuk-pupuk yang berimbang atau pupuk NPK Mutiara Hiara, inilah begitu sahabat tani. Dan ini celah-celahnya ini yang kosong akan saya kasih juga sekalian biar tidak tanggung. Begitu. Ya, yang tadi yang di awal video sangat luar biasa sekali ya pertumbuhannya menurut saya. Sangat cantik.
secantik-cantiknya. Terima kasih sahabat tani bagi yang sudah menyaksikan. Sebelum saya lanjutkan lagi aktivitas kerjaan yang lainnya, saya undur diri dulu dari video ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya sahabat tani. Dan insya Allah di tahun ini ada yang saya buahkan lagi. Durian hitam, musangking, bawor, dan montong. Ya, saksikan terus videonya sampai selesai. Dia akan lanjut terus melakukan treatment yang tanaman durian khususnya yang sulit berkembang pertumbuhannya. Maka dari itu saya lakukan proses penunjangan kulma, penggeburan, lalu pemberian pupuk tanaman durian. Baik, terima kasih. Salam hormat untuk semuanya, sukses untuk kita semua. Salam petani Indonesia dan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.